Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, di mana pembahasan tentang tata kelola teknologi informasi. Pada pertemuan 4 sudah dijelaskan tentang bagaimana caranya kita mengaudit dan sebagainya. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Definisi tata kelola TI adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi, serta manajemen kinerja dan suatu resikonya. Nah, dalam tata kelola ini, struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang ditujukan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi itu sendiri. Nah, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI dan mengelola resiko-resiko yang terkait dengan TI itu termasuk ke dalam definisi tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Nah, tata kelola TI ini bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut. Nah, tanggung jawab pertama itu memastikan kepentingan stakeholder diikut sertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Nah, yang kedua adalah memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan itu. Yang ketiga adalah memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Yang keempat adalah memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Nah, yang kelima, ini poin terakhir, itu memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, apapun inputnya, prosesnya, outputnya itu sesuai. Nah, itu ada di poin kelima. Nah, pentingnya tata kelola TI di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola TI ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Ya, rata-rata emang seperti itu ya. Jadi ekspektasinya apa, realitasnya apa. Nah, ini kita mencoba bagaimana ketika kita berekspektasi itu sesuai, ya, hampir mirip lah dengan realitasnya. Nah, pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat, poin pertama, memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Poin kedua adalah menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan. Nah, ini poin yang ketiga adalah menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani resiko TI itu sendiri. Poin pengabaian tata kelola TI, nah ini yang secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan. Pasti kalau misalkan tata kelolanya kurang baik, ya otomatis nanti secara berkala akan buruk ya, atau menurun kualitasnya. Nah, yang memicu munculnya fenomena investasi di dalam teknologi informasi yang tidak diharapkan, seperti yang pertama adalah kerugian bisnis, berkurangnya reputasi, terus melemahnya posisi kompetensi. Nah, itu sering terjadi pada perusahaan yang tata kelolanya kurang bagus. Nomor 2, tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Nah, ini sering terjadi juga kalau misalkan tata kelolanya tidak disiplin, maka dia membutuhkan waktu atau tambahan waktu yang lebih lama. Nah, terus poin ketiga adalah efisiensi dalam proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI. Nah, ini harus dipikirkan juga untuk kualitasnya. Jangan sampai kualitasnya itu memang tidak sesuai. Oke, poin nomor 4 ada kegagalan dari inisiatif teknologi informasi itu sendiri untuk melahirkan inovasi untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan. Manfaat tata kelola TI. Nah, pada manfaat tata kelola TI untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan memastikan kinerja teknologi informasi itu sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Nah,
Kalau misalkan kita tidak fokus terhadap tujuan, nanti poin-poin yang akan menghambat seperti kerugian bisnis, tenggang waktu yang panjang itu akan lebih repot lagi ya. Jadi tujuannya harus sesuai, fokus utama area tata kelola TI. Nah, itu untuk memudahkan kita menjadi sesuai atau disiplin dalam pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Jadi tidak ada ngaret waktu atau perpanjangan waktu dan sebagainya. Jadi beresnya tepat waktu. Seperti itu. Ada 5 fokus pada utama area tata kelola TI. Nah, yang pertama ada strategic alignment, terus kedua ada value delivery, terus ada risk management, ada resource management, ada performance management. Nah, kelima itu termasuk ke dalam cakupan fokus utama. Nah, salah satunya boleh hilang nggak? Ya tidak boleh. Nanti akan terjadi lubang atau poros yang kosong, itu yang akan mengakibatkan tenggang waktu akan bertambah gitu. Jadi misalkan contoh risk manajemennya nggak ada. Nah, bagaimana sih TI ini dikelola? Ya nggak bisa tanpa ada resiko manajemen dan nanti gitu. Terus performance-nya gimana? Ya ini yang perlu dipikirkan juga ketika kita membuat atau mengelola teknologi informasi. Misalkan satu website ketika kita develop itu yang akses cuma 10 orang misalkan. Nah, ketika kita launching itu yang akses lebih dari 100 orang. Nah, performanya gimana? Itu harus dipikirkan. Jadi kelima fokus utama ini tidak boleh hilang salah satunya. Harus keseluruhannya dipergunakan dengan baik. Kita bahas satu-satu tentang strategic alignment. Nah, memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan teknologi informasi dengan cara menetapkan atau memelihara serta menyesuaikan operasional teknologi informasi dengan operasional organisasi. Jadi ini harus disesuaikan. Itu termasuk dalam strategic alignment-nya. Nah, pada poin value delivery, fokus dengan melaksanakan proses teknologi informasi agar proses tersebut sesuai dengan sirkulasinya. Nah, mulai dari menjalankan rencana, memastikan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan, terus mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya teknologi informasi ini dapat mencapai hasil yang diinginkan. Seperti itu. Pada fokus nomor 3, yaitu resource management. Fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Nah, resource itu termasuk ke dalam resource management. Nah, ini juga menjadi fokus yang utama karena kita berhubungan dengan seluruh infrastruktur yang ada. Seperti itu. Untuk fokus risk management, nah, melaksanakan pengelolaan terhadap resiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya resiko, kebutuhan organisasi, dan resiko-resiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola resiko yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu termasuk ke dalam risk management. Nah, ini poin fokus juga. Fokus yang terakhir, yaitu performance. Nah, mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan, sampai dengan pencapaian hasil dari teknologi informasi yang kita develop sendiri. Nah, model itu termasuk ke dalam performance fokus. Pada model tata kelola teknologi informasi, nah ini ada poin pertama, itu ada the IT Infrastructure Library. Nah, IT Infrastructure Library dikembangkan oleh the Office of Government Commerce atau OGC ya. Nah, suatu badan di bawah pemerintah Inggris dengan bekerja sama dengan the IT Service Management Forum dan British Standard Institute. Nah, dari IT Infrastructure Library ini merupakan suatu framework pengelolaan layanan teknologi informasi atau IT Service Management atau ITSM yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Jadi standarnya ini sudah
sudah ada ya standar industri, bahkan sudah dibuatkan di secara dunia gitu. Seperti itu, yaitu yang mengelola IT Service Management atau ITSM. ITSM memfokuskan pada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas layanan teknologi informasi. Yang ketiga adalah mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, standar ini berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi teknologi informasi yang dikembangkan. Nah, model ini tata kelola teknologi informasi yang lanjutannya. Selain ITSM, ada ISO atau yang dinamakan atau dikembangkan oleh the International Organization for Standardization atau ISO dan the International Electronic Communication Commission. Nah, bertujuan untuk memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu confidentiality yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Nah, integrity terus menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Terus availability memastikan bahwa user yang otorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengan ketika memerlukannya. Yaitu availability ya termasuknya. Nah, yang ketiga ada COSO. Nah, merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Nah, ini termasuk ke dalam kategori yang model tata kelola COSO ya. Nah, COSO pun punya beberapa ketentuan. Nah, di slide berikutnya kita jelaskan. COSO framework terdiri dari 3 dimensi, yaitu komponen kontrol COSO. COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijadwalkan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Yang pertama monitoring, yang kedua information and communication, terus yang ketiga ada control activities, terus ada risk assessment, lalu yang terakhir ada control environment. Nah, ini termasuk ke dalam cakupan komponen kontrol dari COSO. Seperti itu. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai berikut. Poin A, ada operation. Nah, efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performance dan keuntungan. Nah, terus poin B, ada financial reporting, persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Terus ada poin C, ada compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Nah, itu berisi pada poin compliance, seperti itu. Unit atau aktivitas terhadap organisasi. Dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Nah, kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi yang ada pada perusahaan tersebut. Yang keempat ada COBIT. COBIT ini sebagai framework yang dikembangkan oleh IT Government Institute, sebuah organisasi yang dilakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, COBIT framework terdiri atas 4 domain utama. Yang pertama itu ada planning organization. Yang kedua ada acquisition atau implementasi. Yang ketiga ada delivery dan support. Yang keempat terakhir adalah monitoring. Nah, ini yang ada dalam COBIT framework. Baik, akan saya jelaskan beberapa pokok pada COBIT.
pokok yang pertama tadi adalah planning dan organization. Nah, domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Nah, terus poin yang kedua ada question atau implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemeliharaan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Nah, poin yang ketiga ada delivery dan support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Poin 4 ada monitoring. Nah, domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan teknologi informasi pada organisasi tersebut. COBIT mempunyai model kematangan. Nah, untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknologi informasi yang dimilikinya dari skala non-eksisten sampai dengan optimis. Nah, itu bisa kita jabarkan, misalkan kalau pemilihan dari 0 itu sampai 5, non-eksisten sampai dengan optimis, yaitu 0 sampai 5 kategorinya seperti itu. COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lain sebagai berikut. Yang poin pertama ada Critical Success Factor, CSI, atau yang kedua ada Key Goal Indicator, KGI, terus ada yang ketiga ada Key Performance Indicator. Nah, penjelasannya saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Berikut penjelasannya. Dari yang pertama ada Critical Success Factors. Mendefinisikan hal-hal kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi di organisasinya. Oke, terus yang kedua itu ada Key Goal Indicator. Mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses teknologi informasi yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Nah, KGI ini biasanya berbentuk kriteria informasi. Yang pertama, poin A, informasi poin A itu ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Poin B, tidak adanya resiko integritas dan kerahasiaan data. Poin C, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Poin D, konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Seperti itu. Yang terakhir, Key Performance Indicator atau KPI. Nah, mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses teknologi informasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI ini biasanya berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya teknologi itu sendiri. Oke, itu slide terakhir. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan pemahaman yang luas tentang beberapa tata kelola teknologi informasi. Nah, pada pertemuan 5 ini pembahasan yang tadi itu tentang tata kelola teknologi informasi. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya atau komentar di video ini. Nanti komentar insya Allah akan saya balas. Untuk sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.